Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2019 untuk bidang ekonomi. Kita sekarang sudah berada di soal nomor 21. Menurut Profesor Dr. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan yang dimaksud adalah tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, yang bukan merupakan unsur pertumbuhan. Jadi yang bukan merupakan unsur pertumbuhan. Ya, kita bahas teori pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Dr. Simon Kuznets. Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Jadi persediaan barang meningkat berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Jadi teknologi itu akan berpengaruh terhadap kemampuan menyediakan barang. Apabila teknologinya maju, maka penyediaan barang juga akan semakin banyak. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi serta inovasi. Jadi ada penyesuaian di bidang kelembagaan, ideologi, dan inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Berarti yang bukan teknologi, ini di sini tadi disebutkan, berarti ini masuk unsur yang disebutkan dalam pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Dr. Simon. Kemudian penggunaan teknologi secara efisien, ya. Inovasi dalam pengetahuan itu dibutuhkan supaya bisa membuat aneka macam barang. Kemudian peningkatan persediaan barang secara terus-menerus, ya. Berarti yang bukan adalah di sini tidak disebutkan sebagai unsur pertumbuhan menurut Profesor Dr. Simon Kuznets. Kita tahu bahwa perubahan struktur itu bagian dari pembangunan. Ini bagian dari apa? Pembangunan. Sehingga yang bukan merupakan unsur pertumbuhan adalah perubahan struktur ekonomi, karena perubahan struktur ekonomi merupakan unsur dalam pembangunan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 22. Di soal nomor 22 adalah di sini kita disuruh membedakan pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi. Baiklah, kita bahas. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Ya. Kemudian tidak memperhatikan pemerataan, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih. Intinya dari pertumbuhan ekonomi ini lebih kepada menghasilkan barang atau jasa atau output. Ya. Kemudian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu lebih luas dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan, ya, jadi perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Kemudian memperhatikan pemerataan, memperhatikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan kelembagaan, juga perubahan struktur termasuk pengetahuan teknik.
Sehingga di sini bisa disimpulkan pembangunan lebih luas daripada pertumbuhan. Ya, sekarang kita bahas di sini yang merupakan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umumnya. Bisa dilihat pada tabel berikut, kecuali. Berarti ini yang salah pernyataan yang mencari pernyataan yang salah karena ada kata kecuali. Ya, ini mencari yang salah. Pertumbuhan ekonomi, proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Ya, betul. Proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju perbaikan meliputi usaha meningkatkan produk per kapita. Ya, betul. Kemudian B, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk tidak diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Memperhatikan pertumbuhan penduduk, ya, pembangunan memperhatikan pertambahan penduduk, betul. Pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan, betul. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ini pernyataan betul tentang pembangunan. Kemudian yang E dulu. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, betul. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, betul. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang betul. Di sini kita mencari pernyataan yang salah, yaitu D, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, belum tentu pertumbuhan itu. Berarti ini salah. Kemudian belum meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau pembangunan sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka ini juga pernyataan yang salah. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 23. Di soal nomor 23 ini kita mencari pertumbuhan ekonomi. Perubahan laju ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi itu diperoleh dengan rumus GDP TT. TT adalah tahun yang dicari, di sini 2018, berarti GDP tahun 2018 min GDP tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2018 tentunya GDP 2017 dibagi GDP TT min 1, berarti GDP tahun sebelumnya yang dicari, yaitu berarti 2017. Sehingga di sini bisa diperoleh, ya, GDP 2018 15.420 min GDP 2017 13.588 dibagi GDP 2017 13.588 kali 100. Ketemunya adalah 13,48%, sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 24. PHK akibat digitalisasi atau otomatisasi diprediksi akan terjadi di Indonesia sebagai akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail atau pedagang eceran, perbankan, transportasi, manufaktur, khususnya otomotif, tekstil, dan elektronika adalah yang rentan mengalami PHK. Banyaknya buruh dan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Ya, ini berarti pengangguran karena teknologi, ya, di mana tenaga manusia diganti dengan kemajuan teknologi. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah, ya, jadi PHK akibat digitalisasi atau otomasi termasuk pengangguran teknologi. Untuk mengatasi pengangguran teknologi dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Selain itu perlu juga adanya program kewirausahaan untuk menciptakan kesempatan kerja tanpa tergantung pada lowongan pekerjaan. Sehingga di sini jawabannya adalah A. Mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan supaya bisa terampil dan bisa berwirausaha, tidak tergantung pada lowongan pekerjaan. Sehingga 24 jawabannya adalah A.
Kita lanjut ke soal nomor 25. Ya. Untuk soal nomor 25 di sini adalah dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut yang termasuk dalam kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Ya, kebijakan moneter adalah kebijakan keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi, berarti harus mengurangi uang beredar. Karena ini mengatasi inflasi. Inflasi itu kan disebabkan oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak atau tidak berimbang dengan pertambahan jumlah produksi barang. Maka uang yang beredar harus dikurangi. Ya. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi adalah dengan cara mengurangi uang beredar. Mengurangi uang beredar di masyarakat. Atau lebih sering disebut dengan kebijakan moneter kontraktif. Kenapa disebut kontraktif? Karena mengurangi jumlah uang beredar. Yaitu dengan cara cash ratio policy, yaitu kebijakan cadangan kas. Yaitu dengan cara menaikkan rasio cadangan kas bank umum. Karena kalau cadangan kas bank umum itu dinaikkan, sehingga uang yang dipinjamkan atau yang dikeluarkan kepada masyarakat akan berkurang, sehingga mengurangi uang beredar. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Ketika terjadi inflasi, kebijakannya adalah menaikkan suku bunga bank, supaya orang tertarik untuk menabung karena bunganya naik, sehingga uang beredar berkurang. Dan juga menaikkan suku bunga pinjaman bank, sehingga masyarakat yang mau pinjam akan berkurang karena bunga bank untuk pinjaman naik. Kemudian open market policy, yaitu kebijakan pasar terbuka, yaitu dengan menjual surat berharga oleh pemerintah. Ketika pemerintah menjual surat berharga, maka masyarakat akan membeli dengan uangnya, otomatis uang di masyarakat akan berkurang. Sehingga kita bahas di sini kebijakan untuk mengurangi uang beredar. Pertama, menjual obligasi, ya. Karena pemerintah menjual obligasi sehingga masyarakat membayarnya, sehingga uang di masyarakat untuk membeli obligasi akan pindah ke pemerintah atau BI, sehingga akan mengurangi uang beredar. Menaikkan tarif pajak, ini bukan kebijakan fiskal, bukan kebijakan moneter, tapi ini kebijakan fiskal. Ya, kebijakan fiskal. Menaikkan cash ratio, ya. Cash ratio bank umum dinaikkan sehingga uang yang dipinjamkan ke masyarakat akan berkurang karena lebih banyak untuk cadangan kas atau cash ratio. Menambah subsidi kepada perusahaan-perusahaan. Ini bukan kebijakan moneter, tapi ini kebijakan fiskal. Menaikkan suku bunga bank, ya. Karena kalau bunga bank naik, maka masyarakat nanti akan akan menabung, sehingga uang di masyarakat disimpan di bank, sehingga uang di masyarakat berkurang. Atau suku bunga bank naik, maka pinjaman masyarakat akan berkurang, sehingga mengurangi peredaran uang di masyarakat. Mengurangi pengeluaran pemerintah, ini bukan kebijakan moneter, tapi ini kebijakan fiskal. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah C.